Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Angkatan 23 akan menyampaikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu pembelajaran praktik dan teori dalam pendidikan kejuruan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Sahri Tamarhun dengan akhir NPM 31. Saya Noviana Mahastuti dengan NPM akhir 35. Saya Liana Aywalia dengan NPM akhir 02. Saya Lizanda Pratiwi dengan NPM akhir 29. Baiklah teman-teman, mari kita simak bersama tentang pembahasan materi yang sudah kami diskusikan bersama. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama dari teori dan praktik. Nah, dalam slide ini akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara teori dan praktik dalam pendidikan kejuruan. Nah, kita bisa melihat bahwa pendekatan teori lebih menekankan pada pemahaman konsep, prinsip, dan juga alasan dibalik suatu proses. Sementara praktik fokus pada keterampilan teknis dan prosedur kerja yang langsung diterapkan di lapangan. Nah, kita juga bisa melihat misalnya dari aspek hasil belajar. Teori mengembangkan kemampuan kognitif seperti pengetahuan dan pemahaman, sedangkan praktik membentuk kompetensi psikomotorik yang dibutuhkan di dunia kerja. Konteks pembelajarannya juga berbeda. Misalnya teori itu biasanya berlangsung di dalam ruangan kelas, sementara untuk praktik biasanya dilakukan di luar kelas. Selain itu, kontennya juga berbeda karena teori membahas tentang rumus, SOP, dan juga konsep keselamatan kerja. Sementara praktik berisi tentang kegiatan seperti troubleshooting dan juga produksi. Nah, penilaiannya juga disesuaikan. Misalnya, teori dinilai lewat tes tulis atau lisan, sedangkan praktik dinilai melalui uji kinerja dan proyek nyata. Nah, teman-teman, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa melihat dan mengerti pentingnya integrasi antara teori dan praktik agar pembelajaran kejuruan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan industri. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran teori. Strategi pembelajaran teori berfokus pada penguasaan konsep, prinsip, dan pemahaman dasar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam strategi ini yaitu seperti problem based learning, yaitu siswa diajak memecahkan masalah nyata, misalnya bagaimana menjaga kebersihan dapur. Lalu ada inquiry based learning, di mana siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Lalu yang ketiga ada contextual teaching and learning, yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari seperti mencuci tangan sebelum memasak. Dan juga yang terakhir ada ceramah interaktif, yaitu penjelasan guru yang disertai tanya jawab agar siswa tetap aktif. Strategi ini efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, serta pemahaman konsep dasar seperti SOP, standar mutu, dan juga etika profesi. Namun, tantangannya adalah siswa bisa cepat bosan dan ada resiko verbalisme jika guru hanya menggunakan ceramah tanpa media yang konkret. Oleh karena itu, penting untuk mengemas teori dengan cara interaktif dan multisensori. Yang kedua, ada strategi pembelajaran praktik. Strategi pembelajaran praktik ini berbeda dengan strategi pembelajaran teori yang sebelumnya. Strategi pembelajaran praktik lebih menekankan pada keterampilan langsung dan juga kompetensi teknis. Lalu, beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam strategi ini yaitu seperti project based learning yang pertama, yaitu siswa dapat membuat produk sederhana seperti jus buah atau salad. Lalu yang kedua ada teaching factory, yaitu simulasi suasana kerja nyata di dapur sekolah. Lalu ada work-based learning atau magang yang memberikan pengalaman langsung di dunia usaha dan juga industri. Lalu yang terakhir ada strategi demonstrasi dan juga drill, yaitu guru menunjukkan langkah-langkah penggunaan alat, kemudian siswa menirukan secara berulang hingga terbentuk kebiasaan motorik. Strategi pembelajaran praktik ini efektif untuk meningkatkan kesiapan kerja, penguasaan alat, dan membentuk memori prosedural yang kuat, misalnya kebiasaan mencuci tangan atau cara memegang alat dengan aman. Tantangannya adalah biaya fasilitas yang tinggi, resiko keselamatan kerja, dan juga kualitas pembelajaran yang bisa menurun jika alat praktik tidak memadai. Karena itu, praktik harus dirancang dengan alat yang aman, prosedur yang sederhana, dan latihan yang berulang. Strategi pembelajaran inklusif anak kebutuhan khusus tata boga, yaitu ada aspek dan penerapan detail. Aspek itu ada dua. Yang pertama, unit kompetensi pilihan. Penerapan detail, pengenalan dan alat penggunaan dasar masakan serta bersihan diri. Yang mana kita sebelum praktek memasak, sebelum praktek tata boga, kita mengenalkan alat-alat yang akan dipakai saat praktek, seperti wajan, seperti pisau, seperti talena, seperti spatula, yang akan dipakai praktik anak-anak tersebut. Kemudian tujuan akhir kompetensi. Tujuan akhir kompetensi dengan
penerapan detail, siswa mampu mengenali, menyebutkan fungsi, membersihkan menggunakan alat masak dengan aman, serta menerapkan kebersihan dapur. Siswa mampu mengenali, anak mampu mengenali apa sih fungsi dari wajan tersebut. Misalnya untuk menggoreng, pisau itu fungsinya untuk memotong, kemudian saringan itu untuk menyaringi makanan yang ada penggorengan setelah disaring, seperti itu. Serta menerapkan kebersihan. Sebelum praktek, kita calon guru baiknya untuk mengingatkan anak-anak buat sebelum praktek mencuci tangan, kemudian setelah selesai praktek tata boga dibersihkan alat-alat masaknya, dibersihkan dapurnya. Kemudian bisa juga dipakai dengan kertas panduan yang mana cuci tangan, kemudian step by stepnya setelah cuci tangan itu seperti apa, agar anak-anak itu bisa mengerti dan bisa paham tentang kebersihan dan mengenali fungsi-fungsi dari alat tata boga tersebut. Strategi pelajaran fungsi. Fungsi teori. Nama-nama alat masak, contoh pisau, talon, panci, wajan. Fungsi alat secara sederhana dan aturan kebersihan seperti mencuci tangan. Kita ajak anak sebelum praktek tata boga, kita mengenalkan nanti alat-alat yang ingin mereka pakai. Seperti pisau, fungsinya buat memotong, panci itu fungsinya buat merebus, kalau misalnya wajan itu fungsinya buat menggoreng. Kenalkan secara sederhana supaya kalau misalnya anak itu agak lupa, kita bisa pakai tuh gambar, flashcard itu juga. Kemudian kebersihan diri, terapkan juga pada anak. Kalau misalnya mau praktek nih, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian sesudah praktek harus dibersihkan kembali, alat-alatnya harus dicuci kembali, kemudian harus rapikan kembali. Misalnya apa, itu kan kita bisa pakai kayak kertas panduan kayak gitu, paham. Kemudian kalau misalnya anak itu lupa dengan nama alat-alat tersebut, kan bisa kita dipakai buat kasih stiker ditaruh di panci seperti itu, supaya anak-anak itu tahu dan bisa hafal. Kemudian strategi inovasi, pembelajaran lebih sensori dan konkret, penggunaan kartu bergambar seperti flashcard, tabel warna-warni pada alat, dan penggunaan objek nyata alat untuk dipegang dan diidentifikasi. Nah, itu kan sama seperti kayak yang wajan tadi kan sebaiknya dikasih label warna-warni untuk supaya anak itu tahu, oh yang ini wajan, oh yang ini panci, seperti itu. Kasih juga kayak anak itu kan bisa paham dan bisa mengerti dengan cara media-media yang konkret, media-media yang nyata, supaya anak itu bisa memahami alam praktek tata boga. Ruangan teori yang dilengkapi sudut alat masak yang diatur secara rapi dan diberi tabel. Aktivitas permainan mencocokkan main games, siswa mencocokkan kartu bergambar, misalnya panci mencocokkan dengan kartu tersebut. Kemudian dengan alat panci yang di sudut alat dan menyebutkan fungsi. Misalnya panci itu fungsinya untuk merebus, wajan itu fungsinya untuk menggoreng, kemudian pisau itu fungsinya buat memotong. Kemudian anak diajak untuk gambar panci itu tulisannya seperti apa, kemudian tabel panci, tabel tulisan panci itu mana nih benda yang benar, seperti itu, supaya anak itu biar lebih paham lagi, biar tahu alat-alat tata boga seperti ini, seperti wajan, seperti panci, pisau, buat mereka praktek. Nah, selanjutnya yaitu perancangan strategi pembelajaran praktek tentang penggunaan dan kebersihan. Nah, jadi tujuan praktek di sini adalah mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar,
dalam penggunaan alat yang aman dan penerapan kebersihan. Nah, di sini ada aspek dan detail strategi. Nah, pada aspek kita berfokus pada praktek. Nah, detail strateginya yaitu teknik menggunakan alat yang benar dan aman, seperti cara menggunakan pisau yang benar atau cara menggunakan atau menghidupkan kompor sesuai dengan prosedur, lalu mencuci alat dan bahan yang benar, lalu langkah-langkah mencuci tangan yang efektif. Nah, lalu ada strategi inovatif. Detail strateginya yaitu demonstrasi step by step dan latihan berulang atau drill. Jadi di sini guru mendemonstrasikan setiap langkah-langkah, misalnya cara memegang sayur-sayur. Nah, secara perlahan dan berulang. Siswa meniru dan melatih beberapa kali sehingga itu menjadi kebiasaan yang baik untuk motorik halusnya dan motorik kasarnya. Nah, pada aspek konteks, dia detail strateginya yaitu tentang dapur praktek dan dengan peralatan yang aman dan minim resiko, misalnya menggunakan pisau, plastik, atau memotong bahan-bahan yang lunak. Lalu aspek aktivitas kunci yaitu detail strategi, siswa diminta menjalankan rutinitas kebersihan sebelum praktek, misalnya urutan mencuci tangan, lalu memakai apron, atau menggunakan alat-alat yang diperlukan secara mandiri. Lalu sistem token atau reward visual yang dapat digunakan untuk penguatan positif anak. Nah, selanjutnya ada strategi yang paling inovatif dan efektif untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu strategi demonstrasi dan latihan berulang berbasis visual, paling inovatif dan efektif. Mengapa begitu? Karena yang pertama kita di sini mengutamakan konkret daripada abstrak. Nah, jadi pembelajaran ini difokuskan pada objek yang nyata dan aksi fisik, meminimalkan kebutuhan untuk memahami konsep yang terlalu abstrak sehingga anak-anak sulit untuk mengerti makna-makna dari keabstrakan tersebut. Nah, lalu yang kedua, membangun keterampilan melalui repetisi atau melalui latihan berulang. Nah, jadi keterampilan yang kita inginkan atau yang anak-anak tersebut inginkan itu harus tersimpan dalam memorinya sehingga anak-anak tersebut bisalah melakukan itu secara mandiri. Lalu dukungan visual dan multisensori. Nah, jadi di sini kita menggunakan flashcard atau warna dan sentuhan pada saat praktek, seperti memegang alat. Nah, di sini siswa juga menerima dan memproses bagaimana informasi melalui berbagai indera, seperti yang kita tahu tadi, kita melakukan prakteknya secara langsung, berarti kita menggunakan tangan untuk meraba. Lalu ada fokus pada keselamatan. Nah, di sini dengan mengulang prosedur penggunaan alat yang aman dan kebersihan, strategi ini secara efektif menanamkan kebiasaan yang positif dan baik yang penting dalam keselamatan diri di dapur.